Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Akan tapi kan Nabi yang mengajarkan kita untuk selalu waspada. Bahkan sampai hari ini pun biarpun negara aman masih sunnah loh kita main kuda sama main panah. Biarpun negeri sudah aman tentram. Maka di situ ada sir dari baginda Nabi bahwasanya orang mukmin harus selalu siap siaga. Dan bukankah seorang al-mu'minul qawiyyu itu habbu aqrabu ilallah ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira alangkah apa himbauan dari antum agar kita itu senantiasa waspada, dan kewaspadaan itu sendiri adalah termasuk dikatakan ribat kita untuk mempersiapkan peperangan itu sendiri dalam peperangan. Sampai dikatakan barokah itu diletakkan oleh Allah di punuknya, di nasiyah, di punuk, di kepalanya kuda. Itu menunjukkan bahwasanya agar kita itu selalu waspada. Mohon diberikan wawasan kepada kami tentang apa sih yang harus kita ambil sekarang dari kewaspadaan tersebut dengan cara seperti apa? Terima kasih Bu ya. Ya, kalau kita mengingat sejarah Indonesia ya, di zaman Belanda atau di zaman Jepang atau di zaman PKI itu ya, itu orang tua kita, ulama-ulama kita, mereka ternyata ya tidak kosongan ya. Mereka mempelajari ilmu untuk bela diri, termasuk juga mempelajari ilmu untuk bagaimana kalau dipanah atau ditembak itu tidak mempan ya. Itu memang ada ilmunya ya. Ya mungkin kalau zaman sekarang dikatakan ilmu kanuragan lah begitu ya. Itu kalau kita melihat ada setback ya. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Saya baca di kitab tafsir Al-Qurtubi. Itu tatkala turunnya ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asyainahum fahum la yubsirun. Nah, ayat itu turun, ada satu riwayat itu disebut dalam kitab Al-Qurtubi ya, tafsir Qurtubi, bahwa Abu Jahal bersama kawan-kawannya waktu itu bisa dikatakan akan membunuh Nabi. Nah, kemudian Abu Jahal itu membawa batu. Nah, tatkala Abu Jahal ingin melempar Nabi, tapi batu itu jatuh. Kemudian diambil oleh salah seorang dari kelompok mereka dari Bani Makhzum. Kata si yang ngambil ini, aku akan lempar itu Muhammad dengan batu ini juga. Ya. Ternyata setelah diambil, nggak kuat juga, nggak bisa. Gitu. Dan Rasulullah SAW mengambil debu, kemudian beliau membaca itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asyainahum fahum la yubsirun. Kemudian ditaburkan di kepala mereka. Kemudian mereka tertidur dan Nabi lewat aja gitu. Ini kan lepas dari itu adalah mukjizat Nabi, tapi ajaran ini, satu ajaran ternyata ada doa-doa khusus. Jadi bagaimana kalau doa-doa itu diajarkan lagi ya di pesantren-pesantren. Ini kan sunnah gitu. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid di dalam sejarahnya, beliau kan suatu saat dalam peperangan tiba-tiba peci beliau ini jatuh. Kemudian beliau minta kepada pasukannya, cari peci saya itu. Dicarilah, cari sampai ketemu. Ternyata bukan peci yang bagus. Pecinya itu sudah lama, kusam. Setelah ditanya, kenapa? Oh, aku selipkan rambut Nabi di sini. Dan sejak aku pakai ada rambutnya ini, ternyata Allah selalu memberikan kemenangan. Tatkala aku berada di medan laga kan gitu. Ini luar biasa. Nah, ada ilmu kanuragan yang bisa dipelajari dan ada ulama-ulama khusus yang mempelajari ini. Dan ini bukan suatu kesyirikan. Maka doa yang dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama memang ada ajarannya. Memang kita tidak boleh sembarangan ya, Bu ya. Kalau nanti ngambil dari ajaran yang macam-macam ternyata udah kesyirikan, naudzubillah min dzalik ya. Ini perlu. Jadi ilmu kanuragan menurut saya sekarang memang harus diajarkanlah. Kembalikan kepada basicnya pesantren, majlis taklim kan gitu ya. Tanpa kita untuk berusaha mencari lawan, bukan, tapi kita untuk penjagaan. Ya. Artinya memang harus mengambil sebuah kewaspadaan ya. Betul, mungkin bisa kita maknai dari yang antum sampaikan, tidak cukup kita itu membuat penjagaan dengan mengandalkan kekekaran tubuh kita ya. Betul. Itu kan cara zahir, belajar ilmu silat bela diri. Akan tapi harus nyambungkan kita dengan Allah dengan memperdalam doa-doa tersebut yang diajarkan oleh para ulama-ulama yang benar ya. Betul. Bukan asal-asal nanti. Bukan asal. Artinya memang inilah mungkin yang perlu kita hadirkan kembali, wahai para pemirsa dimanapun Anda berada.
Yang pertama adalah perlu kita itu adalah membela, memberikan bekal kepada kita dan anak-anak kita ilmu secara zahir, ilmu silat, ilmu apapun, ilmu panah, ilmu pedang dan sebagainya. Di zaman dulu seperti yang disampaikan oleh yang mulia Kiai Haji Lutfi Basori, bahwasanya kita sambung dengan Allah dengan membaca zikir-zikir yang selama ini dihadirkan para ulama seperti Imam Nawawi mengadakan Hizbun Nasr dan baca itu dan sebagainya. Dan itu akan menjadikan kekuatan Allah berikan kepada kita. Intinya adalah sambung kepada Allah dengan berzikir secara khusus. Saya ingat satu ayat Allah berfirman, "Idz yastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ya. Tatkala kalian meminta kepada Tuhan kalian yaitu Allah SWT, ya. Kemudian Allah memberikan ijabah kepada mereka. Anni mumiddukum, anni di sini Allah, ya. Allah memberikan pertolongan kepada kalian bi alfin minal malaika. 1000 malaikat dikirimkan murdifin terus menerus. Ini kalau kita istighotsah minta kepada Allah, kekuatan apa saja, malaikat. Allah akan beri. Ini bukan hanya jin yang bisa dimainkan oleh orang, ini malaikat dikirimkan oleh Allah SWT. Kita menghindari bantuan jin, tapi kita minta kepada Allah bantuan malaikat. Ini mungkin yang perlu digalakkan. Artinya untuk menjaga dan atau kewaspadaan kita harus juga lebih banyak dekat kepada Allah dengan baca zikir-zikir yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Zikir di malam hari, jangan hanya segar siaga tapi sambil mabuk, sambil nih akan tapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pemirsa dimanapun Anda berada, peringatan untuk kita semuanya. Waspada harus. Ilmu kanuragan atau ilmu bela diri, akan tapi jangan lupa digabungkan ilmu bela diri ini adalah dengan kita mengambil ijazah dari para ulama-ulama khusus yang mengerti ilmunya. Karena apa? Untuk sambung kepada Allah agar kita mendapatkan pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita galakkan. Ini himbauan dari beliau, kita semua harus mulai saat ini, detik ini, siapapun harus bisa mengambil bagian untuk waspada. Karena mengambil bagian waspada itu termasuk bagian pada jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun negeri dalam keadaan aman, tetap disunahkan untuk berwaspada seperti main pedang, panah, renang dan seterusnya. Maka mari kita semua kami himbau, khususnya para santri yang mengaku dirinya adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup Anda hanya belajar ilmu-ilmu saja, khususnya di zaman semacam ini Anda harus menjadi pengaman seperti pendahulu kita, para ulama yang mengamankan negeri ini, mengusir penjajah. Maka kalau ada penjahat di negeri ini, maka Andalah yang bisa menyelesaikan. Dekat kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan ilmu zahir. Tapi bagaimana kita mengambil ijazah dari para ulama, mengambil ilmu dari ulama, untuk kita amalkan. Dengan begitulah Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Terima kasih kami ucapkan dan kepada Antum, Hadratukum, serta Lutfi Basori atas kehadirannya. Semoga ini menjadi pertemuan yang bermanfaat untuk para kaum muslimin. Semoga nanti semuanya bisa menyiapkan, menjaga para ulama kita. Kalau sudah penjagaan kuat, insya Allah aman dan tidak ada yang berbuat zalim sehingga umat pun juga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan, semoga Allah menjaga Anda semuanya dan semoga Allah berikan semangat kepada Anda semuanya untuk menjaga para ulama-ulama dan semoga Allah mudahkan kita untuk belajari sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesombongan, ilmu silat, ilmu apapun, karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.